Patrick Kluivert akhirnya out. Terus gimana tuh? Ya memang seharusnya out. Itu dulu yang pertama. Kluivert datang membuat logika orang-orang pada singit. 6 pertandingan, 6 poin, 0 attitude. Tuh Patrick Kluivert. Begitu selesai bertanding, kalah. Langsung pulang ke Belanda. Nggak mampir ke Indonesia. Paling nggak kalau dia coach dan dia leader, dia temenin anak-anaknya. Dia kuatkan, setelah itu dia mau balik ke Belanda habis itu nggak balik lagi, nggak masalah. Dia juga seolah mencoreng muka bapaknya. Ya emang iya, Patrick Kluivert adalah anak kesayangan yang disayang orang tuanya, kemudian muka orang tuanya dicoret-coret kayak meja anak SD. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Karena memang ini adalah kesalahan dari PSSI. Ini pelajaran berharga banget. Jadi next kalau mau ambil keputusan paling tidak nggak gegabah. Apalagi cuma minta saran dari influencer. Seolah-olah PSSI itu nggak punya ahli untuk diajak konsultasi. Bagaimana baiknya? Kok sampai tanya influencer, kemudian dikasih jawaban dan seolah-olah itulah jawaban satu-satunya dan dilakukan. Akhirnya apa? Influencer itu kayak cuci tangan. Semua yang bertanggung jawab adalah Erick Thohir. Gua kecewa dengan Kluivert. Gua kecewa kalau nggak pakai 4 back. Ya elah, kayaknya negara ini dia yang atur. Sekarang apa? Indonesia sudah gagal menuju Piala Dunia. Tunggu 4 tahun lagi. Bacotnya cuma bilang kan masih ada Piala Asia. Kan bisa 4 tahun lagi. Ya terus pemain-pemain yang sekarang usianya udah nggak muda lagi. Itu bagaimana? Mereka mau menjadi warga negara Indonesia dan membela tim nasional Indonesia. Selain nasionalis, mereka juga punya cita-cita besar di umur dia. Penghujung umur dia ini bisa masuk ke Piala Dunia. Selama hidup seorang pemain bola, ya syahwatnya adalah Piala Dunia. Bukan Bung Toel bilang, seolah-olah syahwat kita adalah Piala Dunia. Pemain timnas mana yang nggak mau masuk Piala Dunia? Dia sendiri yang bilang, pemain bola itu cita-citanya tertinggi ya masuk tim nasional. Kalau masuk tim nasional aja udah seneng, apalagi masuk Piala Dunia. Orang-orang memang aneh ya. Sintayong 6 pertandingan 6 poin. Kluivert sekarang juga 6 pertandingan 6 poin. Nggak cuma itu, 0 attitude. Begitu selesai bertanding, kalah. Langsung pulang ke Belanda. Nggak mampir ke Indonesia. Paling nggak kalau dia coach dan dia leader, dia temenin anak-anaknya. Dia kuatkan, setelah itu dia mau balik ke Belanda habis itu nggak balik lagi, nggak masalah. 6 pertandingan, 6 poin, 0 attitude. Tuh Patrick Kluivert. Dia juga seolah mencoreng muka bapaknya. Ya emang iya, Patrick Kluivert adalah anak kesayangan yang disayang orang tuanya, kemudian muka orang tuanya dicoret-coret kayak meja anak SD. Ya ini pelajaran berharga banget lah, bener-bener ini seolah-olah semua ditunjukkan. Kalau kemarin ada yang bilang kekalahan Indonesia adalah takdir Tuhan, nah ini juga takdir Tuhan. Tuhan menunjukkan bagaimana kalau disakiti. Apa yang dilakukan Kluivert terhadap pejabat-pejabat yang sudah memberikan fasilitas mewah itu. Datang disambut, kalah dibela pakai narasi, fasilitas mewah. Sekarang kalah langsung balik ke Belanda, nggak nginjek Indonesia. Apakah pejabat itu minta maaf? Iya. Apakah minta maafnya ngaku salah karena apa? Enggak dong. Pejabat kita selalu benar, mereka nggak pernah salah. Begitu juga dengan pundit-pundit dan influencer itu, mereka nggak salah. Spekulasi lah, memperbesar peluang lah. Ya udahlah. Di konten TikTok saya sering bilang begini. Untuk yang belain Kluivert itu ngapain gitu loh. Maksudnya begini ya. Kluivert lu belain, nanti kalau gagal, dia paling cuma bisa apa? Minta maaf dan pulang ke negara. Dan benar, pulang ke negaranya, minta maaf doang. Kita, rakyat Indonesia, pecinta sepak bola ini, harus nunggu lagi minimal 4 tahun untuk punya harapan lagi masuk ke Piala Dunia. Yang nyesel seluruh Indonesia. Dan itu terbukti sekarang. Dan kita sampaikan kritik keras ke Pak Erick Thohir. Banyak banget yang bela seolah-olah langsung tuh nyerang. Emang kalau mundur siapa penggantinya? Ngeritik bukan berarti suruh mundur. Sekarang begini, kalau memang lu nih ya pendukung Erick Thohir sampai sekarang nih, yang tanpa
kritik lah seolah-olah Erick Thohir adalah terbaik. Ya kalau gitu bantu Pak Erick untuk membersihkan di sekelilingnya. Diingatkan Pak Eriknya, diingatkan supaya minimal ya syukur-syukur bisa reshuffle di sekelilingnya lah. Kalau Pak Erick Thohir dianggap yang terbaik, berarti Pak Erick Thohir juga layak untuk didampingi oleh orang-orang terbaik. Terbaik dalam berkomunikasi, terbaik dalam menenangkan masyarakat, nggak songong, nggak sombong, nggak arogan. Tapi terlihat yang sekarang apa? Erick Thohir seolah dikelilingi yang bisikin ya kayaknya asal-asalan. Ketika ada masalah terjadi yang harus disampaikan, menyampaikannya yang nggak enak. Ketika dikritik, dia seolah kirim juru bicara yang counternya nggak enak. Patrick menang dikit, songong. Begitu kalah, ngumpet. Yang nongol malah Pak Sumarji. Tuh, kalau memang seneng dan mendukung Erick Thohir, ingatkan Pak Erick Thohir supaya hati-hati dengan sekelilingnya. Jangan malah nyerang orang yang ngingetin Erick Thohir. Katanya pengen Pak Erick Thohirnya stay. Jadi logikanya tuh yang bener lah. Jangan kebawa pundit-pundit itu. Pundit-pundit itu mah udah nggak ada urusan mereka Indonesia kayaknya mau masuk atau enggak. Kayaknya egonya aja yang dibelain. Jadi gitu ya, Patrick Kluivert out. Udah bener tuh. Kalau bilang, wah kita harus bayar kompensasi 80M. Nggak masalah, itu udah resikonya. Lebih baik kehilangan 80M dan kehilangan Patrick Kluivert, tapi kita akan mendapatkan harapan baru untuk tim nasional kita. 80M itu kecil. Sponsor yang masuk nanti, kalau Indonesia berprestasi jauh lebih besar. Yang kemarin aja di era Sintayong itu sponsornya udah ratusan miliar. Apalagi ada kerjasama lagi kekuatan Pak Erick di sini. Nanti kalau Indonesia berprestasi bagaimana? Oh itu jauh lebih besar lah. Aparel bisa masuk, aparel Adidas, Nike, ya merek-merek luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Dan itu bisa berebut. Tapi kan sayang 80 miliar. Ya ingat kampanye kemarin, ada juga tuh digaungkan. Kampanye ini harus satu putaran karena untuk menghemat anggaran 10 triliun kalau sampai ada putaran kedua. Nyatanya apa? Begitu menang programnya nggak berjalan maksimal. Ngabisin duit sehari triliunan. Jauh lebih rugi yang mana? Logika begitu kadang susah masyarakat kita. Terus sekarang Bung Toel bagaimana? Bung Toel menggantiin Pak Erick, tapi bukan gantiin posisinya. Gantiin Pak Erick nyender tuh. Karena Pak Erick mau pergi dari situ, mau merayakan pernikahan putrinya. Si Justin ini juga kayaknya nggak belajar. Baru kemarin dikasih pelajaran kita gagal masuk Piala Dunia karena Belanda. Masih aja, dia udah khotbah lagi tuh. Bagaimana nih ketika Kluivert dipecat? Apakah Indonesia harus mencari pelatih Belanda lagi? Ya iya Belanda lagi. Alasan gue adalah culture. Iya lagi tuh. Culture mulu burung. Kayaknya seolah-olah kalau bukan dari Belanda tuh nggak ada yang bisa mikir. Seolah-olah orang Asia itu bodoh. Kayaknya yang pinter orang sono doang tuh. Susah sih orang tua tuh. Ngaku salah aja. Enggak. Gengsinya luar biasa, egonya luar biasa. Di MU punya Amorim, di Indonesia nih yang punya Justin Sarimin. Pelatih itu ya siapa aja, nggak harus dari Belanda. Irak pelatihnya bukan orang Belanda, beda culture tuh, bukan orang Irak juga, beda culture. Arab Saudi pelatihnya bukan orang Arab, beda culture juga. Tapi Indonesia kalah sama dua tim itu. Ya udahlah gitu aja, jangan lupa subscribe.